Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas tentang buku ini, Nuh, Nabi kita, ya, Nuh alaihi salam, Peradaban Manusia Kedua, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Pada buku ini kita bisa belajar tentang mengapa kaum Nabi Nuh itu dilanda sebuah musibah yang luar biasa, yang menjadikan tidak saja mereka mengalami duka, tapi malapetaka, langsung lenyap dan tidak bisa kembali bangkit. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Beruntung kita hidup di masa Nabi, umat Nabi Muhammad, sehingga ampunan Allah kepada kita itu sangat luar biasa, begitu luas, begitu intens datang kepada kita, bahkan mungkin lebih terang kalau ibarat cahaya dari sinar matahari, karena memang Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kita pelajari mengapa di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, ini memang menunjukkan kepada kita bahwa Allah kepada umat Nabi Muhammad itu begitu pengasih dan begitu penyayang. Dalam arti yang lain, kalau sampai muncul sebuah musibah, muncul sebuah hukuman dan azab, itu berarti kita sudah betul-betul lepas atau melampaui batas dari koridor yang telah ditentukan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa satu di antara faktor penyebab mengapa kaum Nabi Nuh yang begitu cerdas, begitu rasional, begitu hebat menjadi satu kaum yang dimusnahkan oleh Allah, karena mereka takabur. Takabur ini sederhana saja, yaitu mengabaikan kebenaran walaupun dia tahu bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu jelas, terang dan nyata. Mereka orang-orang yang oleh Al-Quran disebut kafir itu bukan berarti bodoh. Justru mereka ini adalah orang yang memiliki kemampuan analisa berpikir yang sangat memadai untuk mengetahui argumen, alasan, bahkan tujuan dihadirkannya dakwah para nabi dan rasul. Tetapi pada saat yang sama mereka enggan. Karena apa? Ada yang namanya pretensi. Pretensi itu adalah satu pemikiran yang cenderung mengedepankan kepentingan diri sendiri atas sebuah hal yang jauh lebih besar dari diri kita, yaitu kebenaran. Sebagai contoh, namanya seorang manusia, dia pasti akan bertemu dengan ajal, kematian. Tapi ketika Fir'aun mendapati satu mimpi dan diterjemahkan oleh hulu balangnya, tukang sihirnya, bahwa nanti dia akan dibunuh oleh anak bayi, anak-anak lelaki dari Bani Israel, dia kemudian menjadi sangat fobia. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia sembelih seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Dia lupa bahwa tanpa bayi Bani Israel pun dia akan mati dan dia akan tinggalkan kekuasaan itu. Tapi itulah yang disebut dengan pretensi. Lebih jauh dari pretensi, ada yang namanya ilusi kosmik. Apa ilusi kosmik itu? Ilusi kosmik itu adalah pikiran dan jiwa seseorang yang dia dinilai-bobokkan oleh namanya impian-impian kebahagiaan yang bersumber dari materi, jabatan, kekuasaan, pengaruh, sehingga bagi dia tidak ada lagi sumber kebahagiaan yang harus dipegang, diraih, diperjuangkan selain daripada harta, tahta, dan wanita itu. Ketika itu terjadi, maka secara serentak akal hati menjadi lumpuh, ya, menjadi tidak berfungsi, dan pada akhirnya kebenaran menjadi satu hal yang sangat dia musuhi. Nah, inilah yang menjadikan kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakaburan ini bisa juga terjadi pada masa kita, yaitu ketika kita menolak nasihat-nasihat yang baik. Seorang Presiden Jokowi misalnya, ketika dia mendapatkan perintah dari Quran untuk mendirikan sholat, maka sholat. Ketika mendapatkan perintah untuk zakat, maka zakat. Dan alhamdulillah Bapak Jokowi lakukan itu. Bahkan kemarin meluncing gerakan nasional wakaf uang kalau tidak salah. Keren, bagus. Tinggal keteladanan. Nah, masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus menyadari ini, bahwa takabur itu adalah kita memandang bahwa yang memberi atau menjamin hidup kita adalah pekerjaan, sehingga kita lupakan kebenaran, kita hantam haram atau halal, nggak peduli, kita lakukan hal-hal yang tidak
sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, inilah hal yang penting untuk kita kaji dan sangat menarik kalau kemudian sahabat muda bisa membaca buku ini. Dan kenapa saya masih sampaikan ulasan sebuah buku, ada pesan menarik dari Anies Baswedan itu, bahwa hari ini di tengah kemajuan teknologi, minat baca tinggi tapi daya baca rendah. Kalau baca HP, baca WA, Facebook kuat, minatnya tinggi, dari pagi ketemu pagi oke. Tapi kalau sudah ketemu buku begini, siapa yang punya kekuatan? Mereka yang punya kekuatan itu disebut oleh Anies adalah orang yang memiliki daya baca. Saya cuma berharap mudah-mudahan daya baca kita semakin meningkat, dan buku-buku seperti ini atau buku-buku yang ada di rumah kita, ayo kembali dibuka, ayo kembali kita analisis, karena bagaimanapun lewat buku seperti inilah sebenarnya kita mendapatkan tuntunan bagaimana berpikir secara runtut dan mengetahui masalah secara mendasar dan mendalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.